เพราะฉะนั้นผู้บอยคุกเข่าลง Pernah nggak sih kamu merasa hidup di persimpangan yang penuh pilihan sulit, di mana setiap langkahmu kayak ditentukan oleh keadaan? Nah, di film kali ini yang berjudul In Youth We Trust menceritakan tentang seorang anak muda yang terjebak di dunia kriminal, penuh kekerasan dan harus berjuang untuk bertahan hidup di balik jeruji penjara. Jadi, begini ceritanya. Di awal film kita diperkenalkan dengan Pue, seorang pria yang baru saja keluar dari rumahnya. Hari itu dia ingin bertemu dengan pacarnya yang tinggal di kompleks sebelah. Jadi, Pue ini dulunya adalah seorang petinju yang cukup tangguh. Namun setelah kehilangan ibunya, Pue seolah kehilangan arah. Fokusnya luntur dan dia meninggalkan dunia yang pernah dia cintai. Pue ini tinggal di sebuah komplek kumuh yang dihuni oleh geng-geng jalanan, pengedar narkoboy dan juga para wanita malam. Disinilah dia menghabiskan sebagian besar waktunya. Hari itu dia berhenti di sebuah warung untuk membeli soda susu, sambil berharap hari-harinya bisa sedikit lebih tenang. Namun ketenangannya itu terganggu ketika seorang pria asing mulai menghina dirinya. Awalnya Pue hanya diam, dia berusaha menahan diri dan menjaga ketenangan. Tapi segala kesabaran Pue habis saat pria itu mulai menghina ibunya yang sudah tiada. Pue pun langsung menyerang pria itu dan mencekiknya dengan penuh kebencian. Tiba-tiba pacar Pue datang dan mencoba melerai. Dia berusaha membawanya pergi dari situasi yang semakin memanas. Saat dia hendak pergi, pria itu malah melontarkan kata-kata yang lebih menghina. Kata-kata itu seperti api yang membakar kemarahan Pue. Tanpa pikir panjang, dia kembali menyerang pria itu tanpa peduli konsekuensinya. Dan akibat tindakannya yang menghabisi pria itu, Pue harus menerima hukuman 10 tahun penjara. Tanpa berkata-kata, dia pun dibawa ke penjara untuk memulai hukumannya. Setibanya di sana, dia ditemani oleh Fluk, seorang tahanan baru yang ternyata adalah seorang waria dari Bangkok. Keduanya pun dibawa menuju ruang kepala sipir untuk diinterogasi. Kepala sipir tampak tidak terlalu terkesan dengan alasan mereka. Pue hanya bisa menjelaskan bahwa dia menghabisi pria itu karena sudah menghina ibunya yang sudah meninggal. Dan baginya, sebuah penghinaan yang terlalu dalam tidak bisa dia tahan. Sementara itu, Fluk mengaku bahwa dia dipenjara dengan tuduhan menjadi pengedar narkoboy. Padahal sebenarnya dia sama sekali tidak terlibat dengan bisnis kotor itu. Kepala sipir pun mendengarkan penjelasan mereka tanpa menunjukkan rasa empati. Dia memutuskan untuk menempatkan Pue dan Fluk ke sebuah sel bernama Blok A. Ini adalah sebuah blok yang terkenal keras dan penuh dengan orang-orang berbahaya. Sebelum mereka bisa masuk ke sel, rambut mereka hampir dipotong habis, membuat kepala mereka menjadi botak dan begitulah aturan di penjara ini. Malam itu mereka berdua sudah berada di dalam sel dan hanya ditemani gelap dan keheningan. Tak lama, seorang pria bernama Bir yang dikenal sebagai pemimpin Blok A, tiba-tiba tangan kanan Bir datang untuk memanggil mereka berdua. Pue dan Fluk yang sedang lelah dalam perjalanan dan tekanan hari itu terlelap dalam tidur yang tidak nyenyak. Dia membangunkan mereka dengan kasar. Namun yang terbangun hanya Fluk, sedangkan Pue masih terbaring lelap. Tangan kanan Bir membawa Fluk di hadapan Bir sesuai perintahnya. Di depan Fluk, Bir menjelaskan dengan dingin bahwa aturan di Blok A tidak bisa diganggu-gugat. Para tahanan baru harus menuruti semua perintahnya tanpa kecuali. Dan kalau menolak, mereka akan dihajar habis-habisan oleh seluruh penghuni blok. Dan ini adalah hukuman yang tidak bisa diperdebatkan. Bir kemudian meminta Fluk untuk melakukan kegiatan 18+. Fluk yang memang terampil dalam hal itu, meskipun tidak mau, dia terpaksa melakukannya di hadapan para tahanan yang menonton. Sementara itu, Bir memerintahkan tangan kanannya untuk memberikan pelajaran kepada Pue yang sejak tadi hanya tidur saja.
Malam itu Puek langsung menjadi sasaran empuk. Semua tahanan di Blok A mengeroyoknya tanpa ampun dan membuat tubuh Puek terluka parah. Keesokan harinya, suasana di kantin penjara terasa tegang. Setiap blok berkumpul untuk makan siang dan suasana semakin panas ketika kelompok dari Blok B masuk. Blok B dipimpin oleh Bang Gus, seorang pria yang tidak kalah keras dari Bir dengan wakilnya yang bernama Golf. Puek yang sudah babak belur datang ke kantin dengan wajah penuh luka. Saat dia mencoba mencari tempat duduk, salah satu tangan kanan Bir menghampirinya dan menendang makanannya. Hati Puek pun semakin mendidih, namun dia masih bisa menahan amarahnya. Golf dari Blok B merasa kasihan melihat perlakuan itu, tapi Bang Gus menahan dirinya untuk tidak usah ikut campur. Ini bukan urusan mereka, katanya. Puek mulai merasakan betapa kerasnya hidup di penjara ini. Sekitar 1 jam kemudian, Puek terlihat sedang mandi bersama para tahanan lain. Ketika dia sedang membersihkan tubuhnya, Bir dan anak buahnya datang menghampiri. Bir langsung menjelaskan dengan nada dingin bahwa di penjara ini segala sesuatu termasuk mandi tidaklah gratis. Jika Puek tidak punya uang, dia harus membayar dengan cara lain. Puek yang tidak memiliki apa-apa hanya bisa terdiam. Bir pun memerintahkan Puek untuk berlutut. Tanpa pilihan lain, Puek pun menurut. Dengan sengaja, Bir membuka sandalnya dan mulai menghina Puek. Kemudian, Bir memerintahkan Fluk untuk menendang Puek. Fluk sempat menolak, dia tidak tega melihat kondisi Puek. Tapi tekanan dari Bir membuatnya akhirnya menurut dan melakukan apa yang diminta. Tak lama, giliran tangan kanan Bir yang mulai tendangan berikutnya. Dengan sengaja dia mengejek Puek dan mengatakan bahwa dia pasti akan memanggil ibunya. Mendengar kata-kata itu, amarah Puek pun meledak. Untuk pertama kalinya, dia menahan tendangan si tangan kanan dan melawannya. Meskipun itu berarti dia akan semakin dikeroyok oleh para tahanan lainnya. Setelah dipukuli habis-habisan, Puek pun terjatuh dan pingsan. Dalam kondisi terkapar, Puek mulai teringat masa lalunya ketika dia masih bertinju serta ibu tercintanya yang merawat setelah kekalahannya. Sang ibu sempat menasihati Puek untuk berhenti bertinju. Tapi Puek tetap bertekad karena dia ingin membahagiakan ibunya dan ikut mencari uang tambahan apapun caranya. Sekarang kita kembali ke penjara. Puek masih tergeletak pingsan di tempat mandi. Tiba-tiba, kepala sipir menyiramkan air ke tubuhnya dan membangunkannya dengan keras. Kepala sipir memberi perintah agar Puek segera berbaris di lapangan karena tahanan lain sudah berkumpul. Setelah sipir pergi, Fluk mendekati dan memberinya sebutir jeruk sebagai tanda permintaan maaf. Fluk menjelaskan bahwa dia terpaksa menendang Puek tadi karena perintah Bir, dan di sini dia merasa bersalah. Puek pun hanya mengangguk, mengerti bahwa Fluk tidak punya pilihan lain. Fluk pun pergi menuju lapangan, sementara Puek menikmati jeruk yang diberikan. Namun setibanya di lapangan, Fluk segera dihajar habis-habisan oleh Bir yang marah karena Fluk telah menolong Puek. Puek yang melihat itu segera berlari ke arah mereka. Dia pun menantang Bir untuk adu kemampuannya. Dia menawarkan diri untuk berduel dengan Bir sebagai gantinya. Golf pun menegaskan bahwa jika dia menang, Puek dan Fluk harus dipindahkan ke sel yang lebih aman. Bang Gus, si ketua Blok B, kemudian ikut campur. Dia meminta Golf untuk minggir karena urusan antara ketua harus diselesaikan dengan si ketua. Akhirnya mereka sepakat Bir boleh membawa Puek tapi tidak dengan Fluk. Bir yang sebenarnya takut melawan Bang Gus akhirnya terpaksa menyetujuinya. Malam itu Puek sudah berada di sel Blok B. Ketika ia terjaga, Golf dan Bang Gus datang menemuinya. Mereka bertanya kenapa Puek belum tidur. Puek yang kelelahan justru balik bertanya, mengapa mereka mau menolongnya? Bang Gus menjelaskan dengan tenang bahwa dia tidak tahan melihat orang-orang terus disiksa. Berbeda dengan Fluk yang selagi mau menuruti Bir, dia akan tetap aman. Puek merasa terselamatkan dan berterima kasih. Dia pun berjanji akan mengabdi kepada Bang Gus dan Golf, dan Bang Gus meminta Puek untuk beristirahat dan mengatakan bahwa dia akan mengobati wajah Puek keesokan harinya. Sementara itu, di sisi lain Bir sedang menyiksa Fluk ketika dia menolak untuk melayani Bir.
Bir memaksanya untuk tidur tanpa alas dan menganggapnya tidak lebih dari seekor binatang. Hari demi hari, Pue semakin dekat dengan Bagus dan Golf, dua sosok pemimpin yang sangar tapi penuh solidaritas bagaikan saudara. Mereka sangat berbeda dengan Bir yang barbar dan ugal-ugalan. Bahkan dia sangat tidak punya belas kasihan sama sekali. Suatu hari, pacar Pue datang menengoknya. Awalnya Pue sangat bahagia. Tapi kebahagiaan itu segera runtuh ketika pacarnya memberi kabar mengejutkan. Dia sudah dijodohkan dengan pria lain dan tidak bisa lagi menunggu Pue hingga bebas dari penjara. Pue yang terkejut dengan penuh air mata, dia memohon agar pacarnya membatalkan perjodohan itu. Namun pacarnya menolak dan pamit pergi. Setelah pertemuan itu, Pue pun merasa hancur. Bagaimana bisa dia menjalani hidup yang begitu hancur ini? Di tengah rasa patah hatinya, dia melihat Golf sedang berkelahi dengan Bir dan anak buahnya. Tanpa ragu, Pue pun langsung terjun dan ikut membantunya. Keributan yang terjadi di penjara itu akhirnya terhenti setelah petugas meniup peluit darurat. Semua tahanan pun terpaksa tiarap. Dan tiba-tiba Bagus ikut tiarap dan berada tepat di samping Bir. Dengan tegas Gus bertanya apa sebenarnya yang diinginkan Bir dan mengapa dia harus mengganggu kelompoknya. Bir menjawab bahwa dia ingin menjadi pemimpin yang paling dominan dengan cara menghabisi satu sama lain. Tanpa ragu Bagus menerima tantangan itu dan mereka pun sepakat untuk berperang pada hari yang sudah ditentukan. Malam itu, Fluk terbangun dari tidurnya hanya untuk dipaksa melayani salah satu tangan kanan Bir di depan para tahanan lain. Seluruh tahanan menonton tanpa adanya belas kasihan, dan Fluk pun terkulai lemas setelah perlakuan yang tidak manusiawi itu. Tak lama setelahnya, Bir dan dua anak buahnya datang membawa pisau cutter. Di sini mereka menggerus pisau itu dengan sengaja dan menciptakan serpihan kecil. Entah rencana apa selanjutnya yang akan mereka lakukan. Pagi berikutnya, semua tahanan sedang makan siang di kantin penjara. Bagus dan Golf terlihat duduk bersama kelompoknya dan menikmati makanan dengan tenang. Mereka selalu ramah, bahkan tidak segan memberikan makanan mereka kepada anggota yang kelaparan. Meski dia pemimpin yang dihormati, tapi dia menunjukkan sisi kemanusiaan di tengah kerasnya kehidupan penjara. Namun suasana tiba-tiba berubah saat Fluk mendekati Pue dan merebut makanannya. Tanpa mengatakan apa-apa, Fluk langsung menghabiskan makanan itu. Pue yang kaget bertanya apa yang terjadi. Namun Fluk hanya memegang lehernya dan mulai muntah darah. Bagus yang melihat kejadian itu langsung menyadari bahwa ini pasti ulah Bir yang ingin meracuni kelompok mereka. Fluk benar-benar mengorbankan nyawanya. Pue yang sangat emosi dan tidak terima langsung menuju ke kelompok Bir yang sedang makan. Bagus selalu mendekat dan menjelaskan bahwa Bir adalah orang kejam yang hanya berani terhadap orang yang lebih lemah. Bagus sudah tidak sabar untuk melawan Bir dan dia memutuskan untuk mempercepat perang mereka menjadi hari Jumat. Kini hari yang dinantikan pun tiba. Bagus dan kelompoknya sedang mandi. Dan saat melihat Pue yang masih terlihat murung, Bagus bertanya apakah Pue masih belum bisa menerima kematian Fluk. Pue siap dan peperangan yang telah lama ditunggu akhirnya akan dimulai. Di siang itu Gus dan kelompoknya sudah berkumpul di lapangan dan menunggu kedatangan kelompok Bir. Mereka semua tampak tegang, tidak sabar untuk mengalahkan Bir ini. Tak lama Bir dan anak buahnya akhirnya datang. Ketegangan semakin memuncak saat kedua kelompok ini bersiap untuk bertempur. Begitu pertempuran dimulai, kelompok Bagus langsung mengambil alih dominasi. Di sini mereka lebih terorganisir dan tampaknya memiliki strategi yang lebih baik. Namun Bir tidak tinggal diam. Dengan cara licik, Bir berhasil menusuk Bagus di perut beberapa kali dan membuatnya sempat terjatuh. Namun tiba-tiba petugas penjara datang dengan cepat. Mereka memaksa semua tahanan untuk tiarap dan menghentikan pertempuran yang sudah hampir memuncak. Di malam itu, saat para tahanan di kelompok B sedang tidur,
Golf merasa heran melihat Bagus tidur dengan selimut meski cuaca saat itu sangat panas. Ketika Puek yang tidur di samping Bagus meraba tubuhnya dan terkejut menemukan bahwa Bagus sedang demam tinggi. Saat bajunya dibuka, Puek melihat luka tusukan yang dalam dan membuat semua orang kaget. Golf yang panik segera membangunkan semua tahanan dan meminta mereka mencari obat untuk membantu menurunkan demam Bagus. Sayangnya, luka itu sangatlah parah. Puek pun berteriak meminta petugas datang untuk membantu. Namun tidak ada yang merespon. Bagus yang semakin lemah meminta Puek berhenti memanggil dan mengatakan bahwa tidak ada yang bisa dilakukan lagi. Dengan suara lemah, Gus memberi perintah kepada semua tahanan untuk kembali tidur. Dia juga berpesan untuk meminta Puek dan Golf membalaskan dendamnya kepada Bir. Di akhir hidupnya, Bagus hanya ingin memastikan bahwa orang yang menyebabkan penderitaannya akan mendapatkan balasan. Tak lama setelah itu, Gus menghembuskan nafas terakhir, meninggal dunia dengan pelukan dari sahabatnya. Pagi itu Puek dan Golf mendatangi Bir yang sedang mandi. Mereka langsung menyerang beberapa anak buah Bir yang mencoba menghalangi. Dengan emosi, Puek menantang Bir untuk berduel 1 lawan 1. Dia bertekad untuk menyelesaikan semuanya dengan tangannya sendiri sampai salah satu dari mereka tidak bisa bangkit lagi. Bir yang tidak mau terlihat lemah menerima tantangan itu. Namun, dia menginginkan duel itu dilakukan dengan pisau dan tempatnya adalah di toilet penjara, di mana tidak ada yang bisa menghalangi mereka. Setelah tantangan diterima, Puek dan Golf menuju tempat persembunyian mereka. Golf yang melihat kegigihan Puek bertanya mengapa Puek memilih duel daripada perang terbuka. Puek pun menjawab dengan tegas bahwa jika mereka berperang, petugas pasti akan menghentikan mereka sebelum Bir benar-benar kalah. Namun jika duel 1 lawan 1, Puek merasa ini adalah kesempatan terbaik untuk bisa mengakhiri semuanya. Sore itu, Puek dan Golf bersama kelompoknya sudah siap menunggu di toilet penjara. Tak lama kemudian, Bir dan anak buahnya pun datang. Sebelum pertempuran dimulai, Golf dengan tegas meminta agar hanya Puek dan Bir saja yang bertarung. Sementara yang lainnya hanya boleh menonton saja. Duel pun dimulai. Puek dan Bir bertarung dengan sengit, saling serang dengan senjata seadanya. Di sini Puek sempat tergores di lengannya, tapi dia tidak berhenti. Dengan kemampuan tinju yang dimilikinya, Puek berhasil membalikan keadaan dan membuat Bir terpojok. Tangan kanan Bir yang melihat bosnya dalam kesulitan berusaha untuk ikut turun tangan. Namun di sini Golf segera menghalanginya. Golf mengingatkan bahwa sudah ada perjanjian, hanya Puek dan Bir saja yang boleh bertarung. Hingga akhirnya Puek berhasil mengunci leher Bir dengan kuat dan membuatnya tidak bergerak lagi. Setelah beberapa saat, Bir jatuh tidak berdaya dan menghembuskan nafas terakhirnya. Barulah saat itu para petugas datang dan langsung mengamankan situasi. 2 jam setelahnya, Puek dan Golf dipindahkan ke sel isolasi sebagai hukuman karena telah melanggar aturan penjara dan mengakhiri hidup Bir. Semua yang terjadi itu tidak akan pernah terlupakan. Namun mereka tahu mereka telah menuntaskan dendam yang terpendam. Beberapa saat setelah itu, Puek dan Golf didatangi oleh kepala sipir yang membawa makanan. Kepala sipir itu menjelaskan bahwa hari ini adalah hari terakhir mereka di penjara. Karena sebentar lagi mereka akan dipindahkan ke penjara yang jauh lebih keras. Tempat di mana itu dihuni oleh kriminal kelas kakap. Dan ini adalah hukuman atas tindakan mereka menghabisi Bir yang selama ini menjadi penguasa penjara. Tak lama kemudian mereka berdua dipindahkan ke penjara yang jauh lebih kejam. Dalam perjalanan menuju penjara baru, keduanya sudah pasrah dan ikhlas menerima takdir. Mereka tahu, meskipun berada di tempat yang lebih berbahaya, mereka akan tetap bertahan dan berusaha menjadi penguasa lagi. Semua yang terjadi telah mengubah mereka, dan penjara baru itu hanya akan menjadi tempat baru bagi mereka untuk jadi lebih kuat. Dan film pun tamat.